Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tersambung dari studio Quantum Akhyar Institute di subuh ini waktu Indonesia bagian Barat untuk kita bersama-sama menggali, mengeksplorasi tuntunan-tuntunan dalam syariat Islam, dan di antara sekian tuntunan yang dihadirkan dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah-sunnah beliau yang ditunjukkan dalam kehidupan adalah senantiasa kita menganalisis, menghadirkan berbagai solusi kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah untuk kita bawa menjadi panduan kehidupan kita. Dan di antara cara untuk mendapati itu adalah seringkali kita juga berdiskusi, bertanya jawab, dan dengan harapan dari semua itu mendapatkan bimbingan-bimbingan dalam berkehidupan. Untuk itu dalam Islam, alhamdulillah setiap kali ada persoalan senantiasa ada tuntunan untuk mengatasi itu semua. Baik itu mencari sosok-sosok yang memungkinkan kita mendapatkan pencerahan, dan dari sudut keilmuan kita mendapati juga para ulama yang tersambung bahkan sanad keilmuannya kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi menyifati mereka dengan pewaris para nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu adalah pewaris Nabi SAW, pewaris para nabi-nabi. Maka mereka juga memiliki sifat-sifat sehingga disebut sebagai pewaris, bukan hanya kemudian ditampilkan sebagai sosok ulama. Ada beberapa hal yang menjadikan mereka terkualifikasi sebagai pewaris para nabi, baik dari keilmuan, ketaatan, kemudian kesungguhan beribadah kepada Allah dan turunan-turunan yang lainnya. Dan di antara sekian yang terkait dengan aspek-aspek pemberian solusi, maka mereka juga disebut dengan ahli dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik terkait dengan sebab nuzul ayat ini ataupun juga sifat umumnya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, yakni terkait dengan kedzikirnya. Dzikir itu bisa diartikan juga ingat, terkait dengan aspek-aspek yang dihafal, pengetahuan, juga terkait dengan aspek-aspek kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga bisa diartikan salat, wa aqimis salata li dzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, zikir juga bisa diartikan doa, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Zikir juga bisa diartikan interaksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran disebut juga dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Zikir juga bisa kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu akbar, istighfar dan lain sebagainya. Quran surah ke-4 An-Nisa misalnya ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Demikian kita diberikan tuntunan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Islam, sehingga setiap persoalan kehidupan kita bisa kita rujuk solusinya berdasarkan referensi yang terhubung bahkan keterangannya kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di sesi ini kita akan memulai diskusi yang barangkali dari tadi malam diberikan linknya. Nah, ini sudah di print oleh teman-teman dari Instagram ini ya, yang sudah masuk. Barangkali selanjutnya nanti insya Allah di YouTube, dan kita akan mengambil sesi-sesi singkat ya menjelang keberangkatan ke beberapa tempat untuk menunaikan ta'lim. Kita ada waktu jeda yang insya Allah ada yang kita live kan seperti sekarang, dan ada pula yang boleh jadi kita jawab di sela-sela kita mendapatkan keluangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jawaban-jawaban dimaksud kita akan acukan kepada dua sumber tadi, mengacu kepada jalur keterangan para ulama, dan tidak berdiri sendiri berdasarkan pendapat-pendapat pribadi ya. Dan ini yang dimaksudkan dalam referensi keislaman, jadi silsilah keilmuan senantiasa terhubung. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.
Di subuh ini kita akan mulai dari akun Nurulina Ayah BM ya. Semoga Allah berikan perlindungan, kebaikan, kemuliaan baik pada beliau ataupun pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, baiknya saat memulai mengajari anak Al-Quran dimulai dari mana dulu dan usia berapa Ustaz? Terutama untuk hafalan juga baca tulis Al-Quran. Baik, terkait dengan pengajaran Al-Quran, ada beberapa tahapan ya, dalam perkembangan anak bahkan dari prakelahiran. Jadi sejak dalam masa kandungan, kemudian dilahirkan, masa pertumbuhan sampai usia dini, sampai ke remaja, dan juga tidak berhenti sampai kita wafat, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau kita urutkan bisa cara mengajari anak Al-Quran. Kalau mengajarkan sudah ada langsung ya, tapi kita ada pendahuluan pra pengajaran. Nah, pra pengajaran ini adalah penyampaian informasi-informasi dasar. Ya, sama seperti kita akan mengajari anak-anak misalnya ya dalam aspek-aspek kehidupan. Sebelum itu teori-teori keilmuan kekinian, bahkan menanamkan informasi terlebih dahulu sejak dalam masa kandungan. Karena pada hakikatnya ada fase-fase bagian di kandungan itu sudah terbentuk beberapa fungsionalisasi pengetahuan yang tertanam pada diri manusia, khususnya lewat pendengaran terlebih dahulu. Ya, maka kita kembalikan dulu kepada Quran surah ke-7 ya. 7 itu Al-A'raf ya, ayat 189, dan di ayat ini ya. Jadi berdiri sendiri di ayat 189 khususnya bagian terakhirnya. Jadi kalau kita bacakan misalnya dari fase-fase seorang ibu yang tengah mengandung, maka Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat indah sekali. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Maka tatkala suami istri itu mulai bergaul, kemudian ya ini pergaulan seksual di sini yang dibenarkan tentunya didahului oleh pernikahan, maka mengandunglah istri itu dari kandungan yang ringan ya sampai dia kemudian menjelang beberapa fase setelah itu berkembang terus. Ya, fasenya nanti disebutkan diantaranya di Quran surah ke-22 Al-Hajj ya, di ayat yang kelima, pun demikian nanti di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke-11 ya sampai 13 khususnya, atau turunan dari 9 setelah menjelaskan surga Firdaus itu masuk ke fase penciptaan manusia sampai beberapa turunan yang menjelaskan tentang fase kandungan. Kemudian rincian di hadisnya kalau kita bisa melihat misalnya di Al-Arba'in yang paling mudah ya di 42 hadis yang ringan itu ada nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu saat Nabi SAW menjelaskan ya, kita bacakan misalnya hadisnya. Haddatsana qala an Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Sungguh setiap kalian anak cucu Adam akan dibentuk di perut ibundanya kan dalam proses di masa kehamilan itu 40 hari pertama proses percampuran dan antara spermatozoa dengan ovum berkembang ya, nanti masuk 40 hari kedua berbentuk alaqah ya, zigot yang mulai menempel di dinding rahim, mulai bergantung, ada ketergantungan kepada bagian dari ibundanya. Kemudian berproses 40 hari ketiga berbentuk mudghah ya, sudah mulai tampak daging keratan yang mulai berbentuk ya. Kemudian di usia 40 hari ketiga ini berarti 120 hari, 4 bulan ya kurang lebih, 120 hari berarti 4 bulan ya. Kemudian setelah itu diutus malaikat, thumma yursalu ilaihil malak fayu'maru bi arba'in fayanfukhu fihi ruh ya, diutus malaikat maka ditiupkan roh ya, yu'maru bi katbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal pokok saat mulai masa kandungan. Nah, jadi usia 4 bulan kandungan ini sudah ditiupkan roh, berarti sudah ada unsur kehidupan di sini. Kembali ke Quran surah ke-7 Al-A'raf ya di ayat 189 ya. Kemudian ketika kandungan mulai membesar, nah dari fase usia 4 bulan ini maksudnya falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifah famarat bih, nanti
Kemudian sampai ke ayat falamma athqalat, maka tatkala kandungan semakin berat, berarti sudah mulai melewati lebih dari 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan menjelang masa kelahiran. Nah, di masa-masa ini ketika roh sudah ditiupkan dari usia 4 bulan ke atas sampai menjelang kelahiran, sudah ada ya awal-awal penanaman pengetahuan, harapan-harapan, doa-doa terbaik kepada Allah yang diisyaratkan dalam Al-Quran dilakukan oleh kedua orang tua. Ya, misalnya dimulai dengan doa, da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Di ujung ayat ya, ayat 189 di surah yang ke-7. Maka suami istri jadi kompak, bukan hanya istri yang berdoa, bukan hanya suaminya, tapi keduanya kompak membangun kesalehan untuk mendekat kepada Allah, minta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar sekiranya anak yang terlahir ini menjadi anak yang saleh. Ya, dan tentunya dengan itu kedua orang tua akan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konsisten dengan doa yang dimohonkan ini. Nah, di antara perwujudan doa itu untuk membentuk anak ini jadi anak yang saleh, nanti ada harapan-harapan kebaikan sejak dalam kandungan. Ya, misalnya disiapkan calon nama yang baik. Ini nanti kan Anda menginginkan misalnya anak ini menjadi ahli Al-Quran. Ya, kalau misalnya berharap laki-laki, Anda siapkan nama yang baik, misalnya Muhammad ya hamilul Quran atau Muhammad ahlul Quran, gitu kan? Atau misalnya kalau terlihat tanda-tanda perempuan, kita nggak bisa memastikan kelaminnya apa. Jadi, sekalipun kadang-kadang dilihat dengan teknologi kekinian terlihat laki-laki, ya ada yang unik tuh. Ya, saya bertanya pada salah satu tetangga, ya bagaimana lahirnya? Alhamdulillah Ustadz, ya perempuan. Bukannya kemarin katanya dilihat di USG, ya laki-laki, ya Ustadz kelihatannya laki-laki lahirnya perempuan. Ya Allah yang menetapkan, bisa laki-laki bisa perempuan. Ataupun ketika ya perkembangan teknologi kemudian memperlihatkan kepada kita, dan seiring dengan itu ketetapan Allah kemudian terjadi, perempuan lahir perempuan, laki-laki lahir laki-laki. Ya Alhamdulillah, perempuan misalnya Anda beri nama misalnya Aisyah, Fatimah hamilatul Quran misalnya, ya Aisyah seorang ahli Quran, Fatimah seorang ahli Quran misalnya, ya. Lalu setelah itu mohonkan perlindungan kepada Allah dalam kebaikan. Nah, ini diharapkan apa yang Anda lakukan bisa dengan doa, ya bisa diiringi juga dengan penanaman pengetahuan awal, semacam dibacakan ayat-ayat Quran sejak masa kandungan. Jadi mulai ibunya rajin baca Al-Quran, ya kemudian juga calon ayahnya juga mulai rajin menghatamkan Al-Quran, diatur sebaik-baiknya, ya misalnya dalam sebulan bisa sekali khatam, atau kalau berat itu 2 kali, bisa dilakukan 2 bulan, ya 2 bulan sekali khatam, sampai menjelang masa persalinan, sampai menjelang masa kelahiran. Jadi disiapkan sebaik mungkin dari orang tuanya, menanamkan sikap yang baik, membangun kesalehan, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rajin beribadah. Salah satu ibadah pokoknya adalah apa? Dia mulai bacakan Quran, rajin interaksi dengan Al-Quran sejak masa kandungan. Ya, kalau perlu memang dia nadarkan anak ini dekat kepada Allah sebagai bagian dari ahli Quran. Ya, sebagaimana Hannah misalnya, istrinya Imran menadarkan anaknya ya untuk dekat dengan Allah, menjadi ahli ibadah yang kelak lahir Maryam itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, ketika istrinya Imran itu ya alaihissalam, Hannah bernazar, bermohon kepada Allah satu kebaikan yang dikhususkan memang ya untuk anaknya yang tengah dikandung, ya dalam kandungannya. Ya, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. Beliau mengatakan, ya Allah, aku bernazar menjadikan ya yang aku kandung ini, ya calon yang akan terlahir ini, ya muharraran fataqabbal minni, berlepas dari urusan dunia, maksudnya ingin betul-betul didedikasikan ini menjadi bagian ya dari usaha orang tua untuk menghadirkan anak yang saleh, yang khusus untuk mengabdi kepada Allah saja, ya untuk beribadah saja. Kalau kita tarik kekinian misalnya, kita pengennya yang ini ahli agama, ya ahli Quran aja, ahli hadis aja, kita siapin dalam kandungan, ya bukan sekedar setelah dia lahir, tapi dalam kandungan sudah disiapkan. Berdoa, bernadar, ya kemudian ketika terlahir juga nama yang sudah ada itu disiapkan untuk diberikan.
dan dimohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari gangguan-gangguan yang akan menghambat dia mencapai harapan seperti dimohonkan sejak dalam kandungan itu. Jadi kandungan sudah mulai dibacakan Quran, dikenalkan Quran, dan ada riset yang pernah dilakukan di beberapa tempat ya ketika di USG itu dan dibacakan Quran, ada kondisi-kondisi bayi dalam kandungan itu atau janin dalam kandungan sebelum dia kemudian terlahir itu berubah posisi seakan menikmati bacaan itu, bahkan ada posisi tertentu yang terlihat ya seperti bersujud ya. Ada kenikmatan, gelombang-gelombang tertentu, frekuensi tertentu yang sampai kepada pendengaran bayi tersebut sehingga menikmati, dan dia sudah mengenal akrab ya dengan bacaan-bacaan Quran bahkan sebelum dia dilahirkan. Itu yang dia dapatkan dalam keseharian ya. Nah, kemudian ketika terlahir, maka nah ini dia usia 0 sampai dengan 2 tahun fase pemberian ASI yang diberikan kepada anak itu. Fase pemberian ASI itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu yang baru melahirkan itu hendaknya fokus memberikan ASI ya kepada bayi yang baru dilahirkannya. Kalau ingin dia maksimal diberikan, bisa dilakukan dalam rentang waktu selama 2 tahun. Nah, dalam waktu 2 tahun ini saat pemberian ASI ya bersamaan ya, sama persis ketika ya juga sejak dalam fase mengandung dibacakan juga Quran. Ya, istri bacakan Quran, ibu yang baru melahirkan itu memberikan ASI sambil anaknya diperdengarkan Quran juga. Nah, di sini mulai diatur. Kalau tadi fase kandungan membangun kesolehan, ya kan? Orang tua, ayah dengan ibu, calon ayah, calon ibu, ya, dia mendekat kepada Allah, berinteraksi, bangun nilai kebaikan. Ketika kemudian sudah mulai membacakan informasi awal, nah terlahir ini sudah mulai berurut bacaan yang diperdengarkan ini. Kalau bisa misalnya dalam fase pemberian ASI ini sudah diurutkan dari 0 tahun dari sejak dia dilahirkan ya, maksudnya mulai diurutkan per 1 bulan itu 1 juz, berurut aja, jangan acak ya, berurut jangan acak. Misalnya 1 bulan pertama dia 1 juz pertama dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 141 ya, kemudian bacakan itu terus selama sebulan ya, berputar. Kalau misalnya orang tuanya nggak memungkinkan, ya maka di sini kita bisa perdengarkan semacam murattal ya kepada anak itu dan seterusnya. Kemudian bulan yang kedua pindah juz 2, bulan ketiga pindah juz 3, sampai nanti usia bayi itu 30 bulan ya, 30 bulan dan disampaikan 30 juz Al-Quran sudah sampai ke telinganya ya. Jadi kalau dia usia misalnya 2 tahun itu sudah disapi ya, 2 tahun kan 24 bulan. 24 bulan disapi itu sudah ada 24 juz terdengar oleh dirinya, dan dalam usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah itu anak itu sudah mulai dia kan bicara kan, keluar kata-kata dan seterusnya. Itu sudah dapat dia 30 juz Al-Quran dalam dirinya sebagai permulaan yang diperdengarkan langsung dan diinteraksikan. Jadi kalau dalam masa kandungan kan pendengaran aja yang sampai. Nah, di fase dia kelahiran 0 sampai usia 2 tahun pemberian ASI, dia sudah mendapatkan input Al-Quran yang diinteraksikan. Kadang sambil dia tertawa, kadang sambil dipakein baju, gitu kan. Nah, terus dia dengar terus tuh Qurannya tuh. Yang dia dengar selalu Quran, sampai dia disapih pun dalam usia dia 2 tahun, 24 bulan, sudah masuk 24 juz, tanamkan 6 juz berikutnya 30 juz. Jadi 2 tahun setengah itu sudah dapat dan dia sudah mulai bicara, sudah mulai bisa dilatih. Nah, dalam fase ini nanti bersama dengan itu dari 0 kelahiran itu, dari nama tadi diikatkan juga dengan doa, mohon kepada Allah. Tadi yang saya sampaikan, minta perlindungan dari berbagai hal yang mungkin akan menghambat. Ini diisyaratkan di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 36 ya, yang meneruskan yang tadi kisahnya Hannah tadi ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Maka tatkala terlahir itu, yang lahir kemudian perempuan,
ada harapan laki-laki lahir perempuan, terkadang sebaliknya pengen anak perempuan yang lahir laki-laki. Nah, Allah memberikan pencerahan yang dalam kepada calon orang tua bahwa semua yang Allah titipkan baik laki-laki ataupun perempuan itu untuk menyempurnakan keadaan rumah tangga, sifat-sifat orang tuanya, menyempurnakan kebahagiaannya. Maka terima dengan penuh ketulusan, terima dengan penuh kesyukuran, dan terima dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Berikan nama tadi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Lalu setelah itu mohonkan perlindungan kepada Allah, minta kepada Allah supaya anak ini dijaga selama hidupnya dari godaan-godaan setan, dari gangguan-gangguan kehidupan, khususnya yang menghambat dia untuk mencapai harapan-harapan sesuai dengan doa kedua orang tuanya. Lalu lakukan seperti yang tadi, berikan ASI, kemudian ayahnya mencari rezeki yang halal, lalu setelah itu support dia dengan bacaan Quran sampai nanti usia dia tadi 2 tahun dan masuk ke 2 tahun setengah, itu sudah ada pendahuluan interaksi Quran pada dirinya, dan itu akan mempercepat dia ketika dia mulai belajar. Nah, ini di usia dia 2 tahun setengah sudah mulai dia bisa berinteraksi, bisa bicara, tanamkan dari awal itu, Masya Allah. Sebelum dia belajar misalnya dasar-dasar pokok-pokok ya, sekarang ada qiraatikah misalkan atau iqra'kah dan sebagainya, dari awal-awal dia mengenal huruf itu dia belum kenal tapi dia sudah tahu bacaan ya. Dan tidak sedikit di antara anak itu ketika sempurna diperdengarkan 30 juz itu, Masya Allah, yang keluar pertama kali di lisannya Quran. Ya, ada sebagian yang ketika dicek itu ternyata sudah banyak hafalannya, bahkan ada yang ditemukan hafal 30 juz dalam usia 3 tahun. Ya, tinggal nanti merapikan, mentahsin dia, ya, terus mentajwid dia dengan cara yang benar, sehingga apa yang sudah dia hafalkan itu bisa terurut dengan sempurna. Nah, ini pengantar dasarnya. Baru nanti di usia dini ketika dia bisa bicara, sudah keluar, Qurannya sudah ada, sudah tertanam sebagian besar di dalam benaknya, bahkan sampai ke jiwanya, baru dicarikan guru, ya, guru yang saleh, guru yang dekat dengan Allah dan punya pengetahuan. Ya, seperti kasusnya tadi, Maryam alaihissalam ketika sudah terlahir, dididik, disiapkan tempatnya, siapkan mihrabnya, dicarikan kemudian perawatnya, dan siapa yang mengajari beliau pada saat itu adalah Nabi Zakaria. Ya, pamannya sendiri. Kalau kita lihat ke ayat 37-nya, Allah menyampaikan di Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi pada saat kemudian orang tua sudah berikhtiar dari sejak masa kandungannya, diberikan nama yang baik, diperlindungkan kepada Allah, ya, tadi diinteraksikan dengan kebaikan, orang tua yang berbuat saleh, terlahir, diikhtiar lagi, diberikan ASI yang benar dari hasil yang halal, diberikan nama yang terbaik tadi, diperlindungan kepada Allah, diikhtiarkan tadi dengan kebaikan awal, maka apa yang terjadi? Ya, Allah menerima semua ikhtiar itu. Nanti Allah akan berikan bimbingan, dijaga oleh Allah dari sejak awal dia tumbuh, ya, awal dia berkembang. Nah, kemudian dicarikan guru yang benar. Nah, di sini dicontohkan Nabi Zakaria, kan beliau selain pintar, itu kan luas pengetahuan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carikan nanti yang sesuai, bukan cuman guru-guru yang pandai, betul dia pandai tajwidnya, tapi kurang dekat dengan Allah. Ya, banyak sekarang kita dapati misalnya orang terlihat berilmu, ya, tapi kepribadiannya tidak menunjukkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dirinya, tuturnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menjaga ibadah dan sebagainya. Nah, carikan kemudian ahli Al-Quran yang benar-benar ahli Al-Quran, dilihat dari perilakunya, karena ahli Al-Quran yang terbaik itu bukan sekedar ilmunya luas terlihat, tapi juga dari perilakunya, dari akhlaknya. Quran surah ke-35 Fatir misalnya, dari ayat ke-32, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nah, ini سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Jadi nanti ada yang terlihat seperti pintar tapi zalim, tidak menempatkan Quran sesuai dengan tempatnya. Nah, zalim ini macam-macam nanti. Ya, bisa memotong-motong ayat sesuai dengan keinginan, ya, bisa menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari pencapaian-pencapaian dunia, ditarik kepada ranah dunia untuk memenuhi nafsu.
Ya, ada yang muqtasid hanya untuk pribadi, belum bisa berbagi. Nah, yang terbaik ini sabiqum bil khairat. Dia juga ahli Quran, ilmunya ada, tapi juga terlihat dia banyak berbuat kebaikan, ya ibadahnya terjaga dan sebagainya. Cari ustadz yang seperti itu. Ya, kemudian diminta untuk mengajarkan, jangan yang tinggi-tinggi dulu, ya nggak harus pengetahuan yang besar gini, sehingga kadang-kadang menyibukkan orang itu untuk keperluan yang sifatnya masih dini. Ya, jadi nggak harus Anda titipkan anak-anak kecil yang baru belajar Quran kepada ulama-ulama yang thiqah, yang ilmunya luas, yang dibutuhkan banyak umat, dan memaksakan diri. Jangan seperti itu. Cari yang standar dulu, untuk tajwid dulu di awal, untuk Quran dulu, sehingga nanti ulama-ulama yang dibutuhkan banyak umat ini tidak harus ditarik kepada kepentingan-kepentingan yang masih kecil, masih dini. Ya, cari guru-guru ahli Quran, dan banyak sekali insya Allah kita temukan di masa-masa kini. Ya, yang menanamkan Quran bukan cuma sampai ke tenggorokannya, sampai ke jiwanya. Nah, maka ajarkan dia seperti itu, dekatkan dia dengan Quran dari sejak usia dini. Nanti diperbaiki tuh, sudah masuk awalnya, perbaiki tajwidnya, bacaannya, sampai kemudian dari usia 3 tahun itu dia berjenjang mendapatkan bacaan Quran yang sempurna. Ya, nanti Allah akan berkehendak berapa lama dia mendapatkan itu sesuai dengan karakternya. Ya, nanti ada yang mungkin dapatnya cepat, ada yang 5 tahun sudah dia hafal Quran, tapi ingat dia pun masih anak-anak gitu ya. Nanti karakternya akan beda-beda, dan sesuai dengan pertumbuhan nanti Allah akan menyegerakan berbagai hal. Ada yang nanti kecepatan dalam menghafal, ada yang dikeluarkan dulu karakternya sehingga menyatu dulu, ada yang dikeluarkan dulu hal-hal yang terlihat kurang sesuainya sehingga dibersihkan dari itu sehingga mudah dia menerima Quran. Ada yang didekatkan kepada lingkungan dulu. Karakternya sangat menarik anak-anak ini, tapi yang dituntut dari orang tua itu ikhtiarnya. Jangan langsung ke hasil. Kok bisa anak orang 5 tahun anak saya kok begini, kok anak orang 8 tahun udah begini, anak saya begini. Tidak, jangan seperti itu ya. Setiap anak punya keunikan yang Allah titipkan. Orang tua yang dituntut berikhtiar, bukan memaksakan sesuatu. Ya, berikhtiar pada jalur yang benar. Ikhtiarkan, dan tolong dijaga jiwa anak-anak itu, bagaimanapun dia masih berkembang. Ya, perhatikanlah Nabi SAW ketika memberikan pencerahan, pendidikan kepada kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, ada waktunya bermain, ada waktunya mengedukasi, ada waktunya menjembatani pada nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Demikian anak-anak. Ya, boleh jadi apa yang kita lakukan saat berikhtiar, tanamkan A, tanamkan B, ya, tapi Allah menginginkan anak itu mengeksplor sesuatu dulu untuk masa depannya. Allah tahu masa depan dia. Ya, sehingga karakter dia keluar, bisa terbaca, dan dari terlihat semua itu orang tua bisa merumuskan pendidikan yang terbaik, apa yang sesuai untuk anaknya. Ya, jangan bandingkan keadaan anak-anak kita misalnya dengan anak-anak orang lain, tapi yang patut untuk dilihat adalah cari keunikan yang ada pada anak itu, bekali dia pendidikan dan karakter yang baik sejak dini, dan dekatkan dia dengan nilai-nilai Al-Quran yang mampu diberikan. Ya, nanti sifatnya akan berkembang baik dari bacaan, nanti penanaman karakter, atau kehafalan sesuai dengan risetnya. Ya, kalau di sekolah kita di AIS, Ahyar International Islamic School, itu penggaliannya dari sejak PAUD, pendidikan anak usia dini, dari KB itu usia 3 tahun. Jadi dari rumahnya udah mulai tadi disampaikan, dibawa ke sekolah, sekolah tanamkan karakter, nanti ke TK, targetnya nanti bisa 5 juz dengan karakter ditanamkan. Nah, karakter ini yang kadang-kadang membukanya tidak mudah. Jadi bagaimana membuka anak itu supaya dia mencintai Quran, dekat dengan Quran, nanti tumbuh bakat dalam dirinya untuk mendekat, ya sesuai dengan passionnya masing-masing. Baru nanti ke SD-nya dinaikkan bimbingan dengan targetnya 30 juz. Nanti penanaman ilmunya saat masuk pesantren. Nah, itu yang kita coba lakukan secara formal. Nah, ini secara informalnya atau diformalisasi yang informal ini di lingkup keluarga seperti yang Anda sampaikan tadi. Jadi silahkan mulai diajarkan tuh. Nanti kemampuan dia sudah masuk tajwid, sudah bagus, diikutkan dengan menulis pelan-pelan seperti ini Anda juga sampaikan, sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anaknya. Ya, kadang-kadang banyak keunikan. Ada yang divonis secara medis, oh ini nggak mungkin, bicaranya lambat, bahkan ada yang divonis lumpuh otak dan sebagainya. Pada Quran tuh semuanya tidak ada yang berefek. Ya, tidak ada. Quran itu mukjizat. Ya, Quran mukjizat, berlaku untuk semua kalangan tanpa kecuali, dan semua apa yang Allah titipkan sebagai amanah itu anugerah. Syukuri semua itu. Ya, syukuri semua itu. Bagaimanapun keadaan anak yang Allah titipkan. Dan sekarang terbukti ada yang divonis lumpuh otak, bahkan dia hafal Quran dalam usia yang sangat dini.
Ya, jadi itu yang barangkali sangat panjang saya uraikan dan cukup mendetil dari awal-awal fase sampai kemudian berinteraksi dengan Al-Quran sampai mengoptimalkan ikhtiar. Ingat ya, yang dituntut dari orang tua itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Dan di ikhtiar itu ada pahala. Ya, nanti biarkan pena takdir menuntun ia sampai mendapati apa yang Allah kehendaki yang terbaik untuk dia. Jadi itu poinnya. Jadi kadang-kadang di sini beberapa orang tua mesti menyesuaikan pemahaman ini supaya tidak mengejar hasil. Pengen begini, pengen begitu, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Nah itu nggak optimal nanti. Ya, jadi harapan yang harus kita ikuti itu di ikhtiarnya. Yang penting kita ikhtiar. Ya, dari ikhtiar itu tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Allah bisa ringan saat hisab. Itu poinnya. Karena tidak ada ikhtiar di situ. Dan nanti pendampingan Allah akan diberikan kepada anak-anak itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, dijaga itu, dan itu ada pahala. Itu ada pahala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira demikian ya. Kemudian akun selanjutnya, Masya Allah, dari akun Mang Udung 97. Ya, semoga Allah berikan Anda kemuliaan, keluarga Anda, dan Allah memercikkan kemuliaan-kemuliaan dimaksud kepada kita semua insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat Ustadz orangnya sangat percaya diri. Bagaimana cara mengatasi sifat pemalu, minder, dan rendah diri? Terima kasih Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada yang dilihat oleh orang lain berupa hal-hal yang terlihat baik dan sebagainya, tapi ternyata juga saya belum bisa memenuhi seperti apa yang terlihat. Maka semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan itu, memaafkan dan memberikan bimbingan supaya menjadi lebih baik. Ya, teman-teman sekalian, membangun kepercayaan diri pada hal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang, ya, atau tugas seseorang. Ya, kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustadz saja, kiai saja, ya, seorang habib misalnya, seorang guru, tidak. Tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu, sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya, mengerjakannya siapapun dan apapun yang ia kerjakan. Apakah ia misalnya dia di birokrat, ya, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat, ya, baik bertani, berkebun misalnya, dan sebagainya. Semua butuh kepercayaan diri, dibangun sepanjang dikerjakan itu baik. Ya, sepanjang yang dikerjakan itu baik. Nah, sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Maka dimulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, haddatsana qala, ya kan, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ya, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Itu kan rawahul Bukhari. Maka di sini Nabi memberikan tips kepada kita semua, pesan yang sangat kuat. Seseorang itu kalau ingin mengerjakan sesuatu, kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya, ya, yaitu niatnya. Jadi ada 3 tahapan kita mengerjakan sesuatu itu berdasar dari dasar hati kita dulu. Yang pertama ada keinginan, ya. Yang kedua ada tekad, yang ketiga ada niat. Nah, keinginan itu disebut iradah namanya. Setiap orang tuh ingin pada segala yang baik. Ya, kalau Anda tanya, mau nggak ke surga? Semua jawab mau. Ingin nggak haji tahun ini? Semua orang ingin. Ya, tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad? Belum tentu. Ya, tekad itu azam namanya, azimah, punya tekad. Baik, saya ingin ke surga, saya punya tekad yang kuat untuk bisa mendapati itu. Ya, nah tekad ini akan menurunkan turunan-turunan sampai nanti ke niat. Ya, sama persis saya pengen haji nih tahun depan, pengen banget, ya. Beda dengan yang sekedar ingin.
Kayak ingin haji, ingin saja, tapi punya tekad, dia ingin mewujudkan keinginan itu. Nah, tahapan mewujudkan tekad tuh ke selanjutnya disebut dengan niat. Ada usaha pendahuluan, ya nabung dari sekarang, terus berikhtiar, ya ikhtiar yang optimal sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai. Ingin ke surga, alhamdulillah bertekad, apa surganya nih, Firdaus, maka kita siapkan. Ya, berniat betul-betul, bikin tekadnya itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal, perbaiki diri, boleh berhijrah, ya berhijrah mendekat, meninggalkan yang buruk. Hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, yang tidak Allah sukai, kepada kebiasaan baik yang Allah dan Rasulnya sukai. Itu poinnya. Jadi hijrah itu bukan menuntut kita pindah kepada suatu tempat tertentu, ya kecuali kalau di tempat kita beraktivitas itu sangat tidak kondusif sekali. Ya, susah mendekat kepada Allah, terancam dalam keburukan, ya di tempat kerja misalnya, tempat kerjanya diliputi keburukan-keburukan yang sulit sekali mendekat kepada Allah. Mau sholat susah, baca Quran susah, sementara kita sadar bahwa rezeki itu yang mengatur Allah. Kan kita sadar betul Allah Maha Pemberi rezeki, Allah mendatangkan rezeki. Ya kenapa kita tidak berpindah ke tempat yang kemudian Allah sukai dan dengan itu keberkahan Allah berikan? Toh tetap kan rezeki tidak akan tertukar, tetap tidak akan berkurang. Ini kan poinnya. Nah itu hijrah yang menuntut perpindahan tempat. Sama dengan tinggal di lokasi misalnya yang di tempat tinggal itu walaupun kompleknya terlihat megah dan sebagainya, tapi fasilitas untuk masjid tidak ada, mau pengajian susah, mendekat kepada Allah juga tidak mudah, gitu kan? Karena mencari tempat yang teduh, yang nyaman ibadah, yang enak beraktivitas, di situ kemudian Anda membangun kepribadian yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu prinsip dasarnya meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya kepada kebiasaan dan perbuatan yang disukai Allah dan Rasulnya. Jadi bukan menuntut satu perpindahan secara langsung, ya, atau pindah kepada misalnya komunitas, pengajian, golongan tertentu, bukan itu poinnya. Jadi jangan Anda katakan kalau berhijrah ini pindah ke golongan A, komunitas B dengan nama tertentu dan sebagainya. Bukan itu poinnya. Ya, lebih kepada mendekat kepada Allah. Siapapun yang bisa membimbing kita sepanjang sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, mengacu kepada keterangan dasar Al-Quran, ya kita ikuti dalam kebaikan, ya tanpa harus mencela atau menepikan orang-orang atau golongan-golongan lain tertentu. Nah, dalam konteks berpindah ini, maka lakukan semua karena Allah. Ya, motivasinya karena Allah dulu, nanti supaya dibimbing oleh Allah. Karena nanti orang melakukan sesuatu itu banyak motifnya. Ya tadi kata Nabi kan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha", ada yang karena materi dunia. Ya, jadi Anda ini melakukan aktivitas untuk percaya diri ini, ya mengatasi sifat malu, minder, macam-macam apa yang mau dikejar karena dunia. Ya, kalau cuma dunia orang banyak sekarang. Ya, ada latihan-latihannya segala rupa untuk mencapai pekerjaan tertentu. Ada latihan sekarang di bidang bisnis misalnya. Dilatih Anda public speaking, bagaimana bicara depan orang, begini, begitu, dan sebagainya untuk capaian dunia. Ya, Anda akan dapat. Kata Nabi, Anda akan dapat. Ya, tidak ada kesalahan di dalamnya sepanjang dicari itu baik, tapi belum tentu ada pahala untuk bekal pulang. Nah, niat itu menentukan apakah apa yang akan kita cari ini disukai oleh Allah sehingga punya bekal akhirat, value-nya value akhirat, atau cuma dunia saja. Itu poin pertamanya. Jadi tanamkan pada diri kita itu motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu ini lillah, karena Allah, ya, dan Rasulnya. Nanti karena Allah itu memberikan kekuatan pada jiwa dan Rasulnya memberikan bimbingan yang sudah Nabi contohkan kepada kita, ya, dan mewariskan pedoman-pedoman kehidupan yang abadi sifatnya. Nanti tinggal diikuti di situ, ya. Nah, jadi yang pertama adalah membangun kekuatan niat, motivasi diri dulu. Motivasi diri dulu. Saya ingin melakukan ini sebagai hujjah saya ketika kembali kepada Allah. Ya, saya ingin melakukan ini ya supaya Allah ridha dengan saya. Nanti dari niat yang benar itu Allah berikan kekuatan pada diri kita. Nah, niat itu diterjemahkan dengan apa? Setelah muncul dalam hati kita, kita akan memulai aktivitas itu yang baik itu, maka kita bisa mulakan itu dengan memohon kepada Allah. Nah, di sini dia. Jadi membangun sifat kepercayaan diri, di antaranya memulai dengan menautkan aktivitas yang akan kita kerjakan, ya, dengan harapan perlindungan dan pemberian kekuatan serta bimbingan dari Allah. Mohon taufik namanya. Minta. Nah, itu keadaan itu disebut dengan tawakal namanya. Ya, tawakal itu menyerahkan keadaan kita yang akan kita ikhtiarkan, baik mulainya ataupun akhirnya kepada Allah, gantungkan kepada Allah, sehingga Allah memberikan perlindungan
yang paripurna kepada diri kita. Maka Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dalam memulai segala hal. Nah, doa itu juga membangun kepercayaan diri. Makanya orang kalau mau mengerjakan sesuatu ketika dia berdoa lebih kuat kan? Ya, Anda mau bicara, Anda berdoa. Dan diajarkan kan di Quran di surat Thaha itu bagaimana seorang Musa alaihissalam dibantu sekretarisnya Nabi Harun alaihissalam, ya dua-duanya datang kepada Firaun untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, membangun kepercayaan dirinya bagaimana? Kan berdoa dulu. Ya kan? Setelah dia berniat baik, menjadikan semua urusan karena Allah, dibimbing oleh Allah tuh. Ya, bimbingannya indah sekali. Jadi bimbing oleh Allah, nanti kalau datang katakan yang baik-baik, katakan yang lembut supaya dia sadar. Ya, di Quran surat Thaha itu kan, ayat 43 sampai 44, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan yang lembut, ya kan? Katakan yang halus, tutur kata yang baik, yang elok dengan retorika yang benar, ya kan? Sampaikan aja. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti ya, ada kelembutan pada hati dia sehingga dia merasa takut kepada Allah dan memperbaiki diri. Nanti Allah bimbing, berikan kekuatan. Makanya nanti ayat-ayat berikutnya itu memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada Musa. Ketika tawakal itu ada, lalu dibimbing doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Lalu kemudian Allah menegaskan, jangan takut Musa, ya aku akan membersamai kamu. Ya kan? Nah, kamu akan dibekali begini, begitu, dan sebagainya. Ini isyarat Quran yang sangat dalam. Tautkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bacakan doa. Kalau di sini terkait dengan bagaimana supaya tampil bisa bicara dan sebagainya, doanya juga ada sendiri. Seperti tadi diajarkan di Quran, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Nanti untuk belajar supaya pede nih, ya jangan sampai pesimis, waduh saingannya berat nih, waduh ini bisa nggak lulus ujian. Percaya diri, yang dituntut ikhtiar kok. Nanti Allah yang mengatur Anda masuk di kampus mana, di sekolah mana yang terbaik untuk masa depan kita. Kadang-kadang harapan kita ke A, tapi kata Allah jangan ke situ, kamu ke B aja, karena kamu nanti bakatnya akan dibutuhkan di bidang ini. Bisa terjadi. Ya, harapan masuk A, tiba-tiba masuk B, dan semua kampus bisa mendapatkan bagian-bagiannya gitu ya. Nah, maka di sini penting kita ikuti. Doa-doanya banyak ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau belum tahu doanya, ucapkan apa? Ucapkan seperti Nabi bimbing dalam hadisnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Maka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan baik itu niatkan, ya. Dalam diri kita kuatkan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anda mau kerjakan apa nih? Mau pidato? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ba itu nanti ada 14 makna. Di antara makna ba di situ nanti ada sebabiyah. Ya, dengan sebab aku akan mengerjakan ini, aku tautkan karena Allah. Ghayahnya, ghayah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonkan kebaikan kepada Allah. Minta kebaikan. Bismillah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti sifat-sifat Rahman dan Rahim Allah akan disertakan kepada kita. Maksudnya apa? Diberikan bimbingannya kepada kita. Dioptimalkan, dinaungkan kepada kita. Dengan rahmat Allah, kita akan dimudahkan beraktivitas. Dengan rahmat Allah, dijaga dari kesalahan. Dengan rahmat Allah, diberikan kekuatan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi pun ketika mulai menerima wahyu, diminta oleh Allah untuk pede, untuk percaya diri. Walaupun Nabi nggak pernah belajar, ya, nggak pernah beliau punya guru formal, nggak ada beliau pernah masuk madrasah, ya kan? Nggak pernah belajar, ummi sifatnya, ya sifatnya apa? Ummi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika menerima wahyu kan, ya kata malaikat, Iqra, baca. Ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Ya sampai yang ketiga kan, Iqra ma'ana biqari. Nabi bisa mengatakan maqara'tu, ya pakai bentuk kata kerja, bentuk past tense, kemudian dengan sigat ma, nafi. Ya, saya nggak bisa baca. Tapi ketika ma bertemu dengan ba, itu taukid sifatnya. Ma an bi. Ya, ma ketemu dengan ba, itu penguat taukid. Ba-nya jadi taukid. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kepercayaan diri beliau? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW niatkan baca itu, ya. Baca untuk mengikuti bacaan yang dibimbing oleh siapa? Oleh hamba yang Allah utus, ya, dan dengan kuasa Allah yang membuat, menjadikan sesuatunya begitu mudah. Yang mencipta kamu aja begitu mudah, yang mencipta manusia aja begitu mudah.
apalagi menjadikan kamu terbimbing untuk bisa mengikuti bacaan. Lebih mudah lagi. Maka lakukan karena Allah. Allah kan kuasa atas segala hal. Anda, adabnya, kalau Anda sulit melakukan sesuatu, Anda akan berusaha minta tolong kan pada yang lebih kuat. Oke? Ya, ada misalnya seorang usil pada Anda minta tolong pada yang lebih kuat, atau Anda lapor misalnya kepada yang berwenang dan sebagainya. Kenapa? Karena sifat dan fitrah manusia mencari yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan Allah? Siapa yang memberikan kekuatan pada kita lebih dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita? Maka tautkan diri kita kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah kekuatan doa. Doa membangun kepercayaan diri. Doa membangun kekuatan. Ya, nanti setelah itu yakinkan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sempurna dan bisa melakukan apapun. Ya, sepanjang nilai itu baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis segala hal yang bisa digunakan dalam beraktivitas di bumi ini. Ya, karena Adam itu nabi, Adam itu rasul. Nabi bukan rasul, maaf. Adam itu nabi walaupun beliau bukan rasul. Ya, karena bedanya kalau nabi diberikan risalah terbatas untuk diri dan kerabat dekatnya, ya tidak untuk umat. Adam diutus, umat belum ada, baru ada diri dan kerabat dekatnya, itu istrinya sendiri dan nanti anak keturunan awal dasarnya. Maka dipilih oleh Allah di Quran misalnya surah ke-3 Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adam. Nanti baru ketika ada umat komunitas, nanti risalah diberikan membimbing umat menjadi rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Makanya nanti innallaha astafa Adam wa Nuha, ya, wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dan ketika Allah kemudian memberikan sifat pengajaran, ada fitrah kenabian. Fitrah kenabian itu diajarkan secara langsung. Semua diajarkan. Segala hal yang terkait dengan kebutuhan membangun risalah di muka bumi ini. Jadi Nabi, Rasul diajarkan. Semua diajarkan. Nah, tapi mereka manusia. Kita manusia. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kita manusia, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Maka sifatnya potensi ditanamkan pada diri kita. Jadi di dalam diri kita ini potensinya banyak sekali bakatnya. Ya, dan kita harus yakin, percaya diri, bakat apapun yang dibutuhkan untuk memberikan maslahat pada kehidupan kita di bumi ini bisa dicapai. Jadi di sini ini ada kemampuan dalam diri kita ini. Ya, untuk menjadi ahli fisika kah, kimia kah, matematika, ya dalam saat yang bersamaan ahli Quran, ahli hadis, mau bicara apapun. Coba lihat manusia tuh, lidahnya Masya Allah. Diajarin bahasa ini bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Cina bisa. Ya, macam-macam tuh. Itu dari lidah, dari bahasa aja. Coba lihat bagaimana Allah memberikan kemampuan pada kita dengan memori yang sangat luar biasa untuk bisa mengingat dan hafal benda-benda. Anda itu luar biasa. Coba kalau Anda mau kumpulkan benda-benda di lingkungan Anda aja, Anda bisa ingat tuh. Ya, benda-benda lingkungan kita bisa kita sebutkan 1, 2, 3. Berapa banyak memori kita, kapasitasnya. Artinya, kita ini makhluk yang sangat unik. Makhluk yang sangat istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Quran surah 95 ayat keempat itu. Allah bersumpah dengan 3 risalah. Risalahnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu. Ya. Wattini wazzaitun, dengan Nabi Isa alaihissalam, watturi sinin, Nabi Musa alaihissalam, hadzal baladil amin, ya Nabi Muhammad sallallahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan pakai lam dan qad, pakai taukid dan tahqiq untuk menunjukkan kesempurnaan secara fisik. Aja udah sempurna tuh penciptaan manusia. Fisiknya sempurna, akalnya sempurna, potensinya sempurna. Tinggal kita membangun kepercayaan diri bahwa dengan kesempurnaan ini kita bisa mencapai itu. Kita bisa percaya pada diri kita dan tautkan kepercayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara cara yang terbaik. Kemudian setelah itu ikhtiar dan belajar secara bertahap. Ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, step by step. Barangkali di sini nanti akan ditemukan beberapa kekurangan yang Allah tampakkan untuk diperbaiki. Jadi kalau salah wajar, namanya baru belajar. Ya kalau sudah pintar, ya wajar kalau nggak salah lagi. Kan kita baru belajar nih. Belajar bicara ada salah, wajar. Ya saya saja bisa salah. Ya dan pasti salah karena manusia kan sifatnya. Tadi barusan kan salah. Ya salah, ada slip of tongue misalnya, ketidaksengajaan atau bahkan pikiran lebih cepat duluan, lisan baru bisa mengikuti, mungkin terjadi. Ya, atau memang betul-betul salah dan harus dikoreksi. Ya, tidak ada yang sempurna. Karena itu disebut dengan insan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikutip kemudian oleh Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab, summiyal insanu insanan minan nisyan. Ya, disebutkan insan itu ya dari kata nisyan. Nisyan itu lupa.
Ya, manusia itu akarnya insan seakar dengan nisyan, yaitu lupa. Li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Karena ketika dia punya komitmen, kadang dia lupa. Dia punya komitmen dengan Allah untuk menyembah, dia lupa, nggak nyembah Allah. Dia punya komitmen berbuat baik, dia lupa, nggak berbuat baik. Ya, makanya kalau ada orang berdusta, sebetulnya dia tahu dusta itu salah, cuman saat berdusta dia lupa. Ya, ya, dia tahu korupsi itu salah, cuman saat korupsi dia lupa. Makanya lupa itu seringkali disandingkan dengan salah. Ya, nasia itu lupa, nasitu saya lupa, nasina ya kita lupa, akhta'a itu salah, akhta'tu saya salah, akhta'na kita salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, mohon jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu jadi salah. Itu di Al-Baqarah ayat 286. Di nasia itu lupa, nanti turunannya insan. Insan disebutkan setidaknya 65 kali kurang lebih dalam Al-Quran. Nah, ya, kadang repotnya makanan kita nasi. Nasi. Banyak makan nasi, banyak lupa. Saya pernah waktu kuliah itu dosen kami tanya, mana kita apa artinya ini? Kita jawab kompak, nasi na ya Ustaz. Kami lupa. Maka Ustaz kami respon, akaltum nasi kathiran fanasitum. Kalian banyak makan nasi, maka kalian lupa. Nah, itulah di antara langkah-langkah awal membangun kepercayaan diri, motivasi, menguatkan niat, memohon kepada Allah bimbingan, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berdoa sesuai dengan objek aktivitas yang akan kita kerjakan, atau setidaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai aktivitas. Setelah itu, yakin pada diri kita ada potensi untuk melakukan itu, lalu belajar dari kekurangan, kesalahan. Kalaupun ada salah, jangan langsung divonis saya nggak bisa. Tidak, bukan begitu caranya. Tapi Allah menampakkan itu supaya diperbaiki. Dan jadi lebih baik, lebih baik untuk ke depan. Setelah itu nikmati hasilnya. Ya, ikuti, nikmati, dan bangun tawakal hasilnya kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai, tata lagi dan hasilnya tujukan kepada Allah, tawakal. Bagaimana Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari akun Erik Mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yahdikumullah jami'an. Maaf saya berhenti sejenak karena merasakan akan bersin. Ustaz, haramkah jika saya menerima ajakan teman saya menginap di hotel gratis, padahal itu perusahaan yang bayar? Dia ajak saya karena temannya ada yang berhalangan hadir. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adabnya begini, setiap muslim itu memastikan semua apa yang dilakukan itu benar secara tuntunan syariat khususnya. Maka segala yang bergeser dari kebenaran itu mesti dijauhi, ya, ditinggalkan dan diperjelas dulu. Nah, yang bergeser ini nanti ada dua sifatnya. Satu yang jelas bergesernya disebut dengan haram. Kalau ini sudah jelas dijauhi, ya kan? Yang kedua, ada yang masih samar disebut dengan syubhat, ya kan? Syubhat ini letaknya di antara halal dan haram. Nah, yang syubhat rumusnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, sungguh yang halal itu jelas. Jadi ada kualifikasi jelas halalnya. Kalau sudah jelas, silahkan. Ya, nikmati, jalani, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi kalau haram, jelas kelihatan haram. Ini ada ayam, ada daging babi. Udah jelas kelihatannya yang halal, yang haram mana. Ya, kalau sudah jelas, jangan sampai tertipu untuk kemudian memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai. Jadi yang haram, tinggalkan. Wa innal harama bayyinun. Ya, dan yang haram pun jelas, ukurannya ada semuanya. Tapi nanti di antara kedua itu, wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada beberapa hal yang samar. Ini halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Ya kan? Anda masuk restoran, kemudian di satu tempat nggak tahu nih halal atau haram. Syubhat kan? Nah, syubhat ini dasar pokoknya, step awalnya bukan ditinggalkan dulu, tapi diperjelas dulu. Ya? Ya, perjelas dulu supaya menjadi terang antara halal dengan haramnya. Sehingga dengan itu nanti baru kita mengambil sikap.
Kecuali kalau nanti nggak tahu sama sekali, maka meninggalkan itu lebih bagus. Ya, nah perjelasnya bagaimana sesuai dengan konteks pertanyaan Anda di sini. Ya, siapa yang bayarin itu? Perusahaan. Siapa yang punya kadarnya di situ? Teman Anda. Maka laporkan dulu sebagai teman ini. Ya, Anda sampaikan dulu kepada kawannya. Akan lebih bagus daripada Anda ngajak saya dulu menginap, ya, dan yang bayarin di perusahaan dan bukan bagian dari saya, apalagi mungkin saya tidak bekerja di situ. Lebih bagus Anda sampaikan ke perusahaannya, ya. Jadi Anda nasihati teman Anda itu, kasih tahu ke perusahaan, ke bagian manajemennya bahwa teman yang tempat saya ini, ya, temannya tidak bisa datang karena alasan tertentu, ya, bagaimana gitu kan, konsultasikan sehingga Anda pun jadi tertuliskan dalam track yang bagus. Ya, oh ini jujur nih orangnya nih, tahu nih, bagus dan sebagainya. Ya, jadi tertulis nanti, disampaikan kepada supervisor Anda ke atas bahwa ini nggak ada, silahkan ambil kebijakan bagaimana supaya terang dan jelas. Ya, lalu kemudian misalnya ada izin dari perusahaan, ya sudahlah, kamu bisa ajak aja siapa, itu kan udah tanggung dibayarin, ya kan? Kamu tugas nih keluar hotel, misalnya ada hotelnya, ada apanya, tugasnya tugas luar, yang tidak mencakup keluarga di situ misalnya atau teman, tapi dengan partner di kantor. Nah, partnernya ini nggak bisa datang karena kondisi tertentu, dilaporkan dulu. Nah, ketika ada izin dari perusahaan misalnya, oh iya nggak apa-apa, nggak ada nih, kamu ajak aja teman yang bisa bikin kamu nyaman dalam bekerja. Nah, kalau sudah ada izin seperti itu, Anda lebih gampang. Itulah dari yang tadinya syubhat kemudian diperjelas statusnya sehingga dengan itu bisa diambil sikap. Ketika di perusahaan mengizinkan, oh iya nggak apa-apa misalnya, nah Anda langsung sampaikan, alhamdulillah Anda telepon teman yang tadi nggak bisa datang, ya misalnya dia berhalangan karena sakit, semoga Allah sembuhkan ya, semoga Allah berikan misalnya kedamaian, ketentraman, kesehatan terbaik. Kalau dia ada pekerjaan yang lain yang menuntut dia melakukan dan tidak bisa datang, Anda doakan, Anda telepon kasih tahu atau Anda WA kan, ada SMS, ya mudah-mudahan dimudahkan ya, lancar urusan dia gitu kan, insya Allah saya juga di sini lancar, nanti ada yang temani dan sudah diizinkan oleh perusahaan. Kan? Nah, itu semuanya clear, cair dan gak ada beban. Ya, maka setelah mendapatkan itu, Anda ambil sikap. Jadi sebagai teman yang terbaik itu teman yang mengingatkan pada kemuliaan. Ingat ya, teman yang terbaik adalah teman yang mendekatkan Anda kepada Allah. Teman yang mengingatkan Anda pada kebenaran. Ya, boleh bikin status tuh, bikin quotes ya. Nah, itu teman yang baik. Jadi kalau status Anda di sini sebagai teman yang diajak ya, oleh kawan Anda tadi untuk pekerjaan tertentu, maka jadilah teman yang baik. Ingatkan dia kepada nilai kebaikan, dekatkan dia dengan Allah. Di situ nanti hidayah akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya dari perusahaan tidak mengizinkan, jangan dipaksakan. Ya, Anda sampaikan, oh Masya Allah, Alhamdulillah nih. Ya, coba tanya dulu sama pimpinan bisa nggak? Waduh, mohon maaf nih, rupanya kuotanya nggak memungkinkan. Dari kantor harus ada laporan begini misalnya, harus apa adanya. Jadi kalau nggak datang dia nggak datang. Oke, tapi kalau kamu bisa mau datang misalnya ada kemampuan ya insya Allah, atau nanti aku deh misalnya kan yang cover. Nah itu ya kadang-kadang Allah kasih jalan begitu. Kalau kita yang jujur, kita terbuka, Allah kasih jalan. Atau dari kita misalnya ingin support dia, ya nggak usah pakai jatah kantor, kalau nggak dimungkinkan insya Allah saya datang ke sana, apa-apa nanti saya aja tanggung sendiri gitu kan, dan sebagainya. Itu sikap wara seperti itu akan memberikan pencerahan, kedamaian dan penghormatan ya. Dan penghormatan itu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang syubhat, maka perjelas dulu ya. Kalau belum jelas sama sekali misalnya, lebih baik menghindar ya, supaya menjaga kehormatan diri. Faman ittaqa syubhat ya faqad istabra li dinihi wa irdih. Siapa yang menjauhi syubhat, dia telah menjaga nilai kemuliaan agama dan kehormatan dirinya. Ya, kalau ada yang belum jelas tuh dijaga. Jaga supaya tidak ikut dalam sesuatu yang beresiko tinggi ke depan. Ya, ketika seseorang itu ternyata salah, Anda ikut pada kesalahannya. Hanya ikut bersaksi, ikut begini, ikut begitu, dan agak berat juga. Jadi perjelas dulu, setelah jelas status baru mengambil sikap ya. Teman-teman, wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa disampaikan. Ini saya harus membagi karena hari ini kita ada juga ta'lim di Tanah Kusir insyaallah jam 8 kita kembali kepada kajian duha kita, pembahasan surat An-Naba, dan insyaallah pagi ini kita akan mulai strukturkan supaya lebih tertata. Anda juga punya persiapan barangkali berangkat dari tempat-tempat yang berbeda-beda,
Dan insya Allah saya juga akan langsung ke airport, ke bandara, karena malam nanti kita akan berlangsung di Lampung ya, di kota metro. Dan beberapa teman yang sudah menyampaikan jadwal kita sudah tata, insya Allah akan beberapa ada tempat yang juga kita kunjungi ya, di luar Jawa, baik di dalam negeri juga, di Indonesia pun juga di luar negeri kita sudah aturkan. Mudah-mudahan juga tertata sampai setahun ke depan, sehingga mohon bersabar, mohon izin kalau sekiranya ada penyesuaian-penyesuaian dalam jadwal. Nah, teman-teman sekalian, ini untuk sementara, ini Masya Allah ya, ada berapa lembar nih ya, kita coba siapkan dengan izin Allah, nanti sambil di jalan, di perjalanan atau waktu-waktu luang kita jawab, bisa direkam dan bisa disampaikan kembali kepada teman-teman. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita di subuh ini untuk berinteraksi, dan saya bertobat memohon ampun kepada Allah kalau ada hal-hal yang tentunya dipandang kurang di sisi Allah atau bahkan tidak tepat. Juga mudah-mudahan dengan segala ketawaduan memohon petunjuk kepada Allah sehingga bisa dibenarkan setiap apa yang kita sampaikan, dan diberikan hidayah oleh Allah kepada setiap pendengar untuk tertanam pada jiwanya memperbaiki diri dalam kemuliaan. Nah, ini penting, saya berusaha merubah diri supaya bisa menjadi lebih baik dari setiap waktu, dan berusaha juga menata supaya apa yang kita sampaikan Allah memperbaiki dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam diterima dan diamalkan dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Jadi yang benar semua dari Allah, yang salah itu mutlak dari saya. Kalau benar itu petunjuk dari Allah, itu kasih sayang Allah berikan, dan petunjuk dari Rasulullah SAW, dari sunnah-sunnah beliau. Kalaupun ada yang salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Nah, teman-teman, yang kedua saya juga mengingatkan, insya Allah kelas untuk Mira ya, kita akan mulai di, kalau enggak Senin, Selasa yang subuh itu kita akan ambil waktu barangkali setengah jam sampai 1 jam untuk kembali menata kelas kita. Bagi teman-teman yang sudah ada akunnya, mohon segera diaktifkan supaya bisa berinteraksi kembali. Yang kira-kira belum ada akun dan ingin mengikuti, silahkan bisa buka akunnya via Wah Corner, masuk kemudian ikuti petunjuk yang ada di situ sehingga bisa terhubung kembali. Kemudian bagi teman-teman juga yang ingin ikut berwakaf untuk Masjid Mira ya, dan juga pesantren Mira, bisa langsung ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111, satunya 3 kali, kemudian 4444, empatnya 4 kali, 142, 111 dan 4444 142, atas nama Ma'had Islam Rafi Akhyar. Kita akan speed up khususnya untuk pembangunan beberapa spot dari masjid, kemudian ada ruang kelas supaya Ramadan ini bisa digunakan, dan ada pelatihan yang bisa dilakukan di summer nanti untuk teman-teman yang ingin melihat, mengenal, dan berinteraksi secara langsung. Ya, kalau yang untuk masjid, misalnya wakafnya mau masjid, kita bekerja sama dengan kitabisa.com. Anda bisa lihat di Instagram itu, ya kita sudah tandai, ada bisa masuk ke situ, itu untuk masjid, dan itu 100%. 100% itu untuk masjid, jadi nggak ada potongan, nggak ada apapun. Kita sudah diskusi dan memang memfasilitasi semua untuk bisa beramal saleh. Mudah-mudahan Allah berkahi. Maafkan saya, kita berjumpa insya Allah di Tanah Kusir, dan itu insya Allah akan direkam untuk ditampilkan kembali, melihat situasi ya, apakah nanti di live kan atau tidak. Nanti insya Allah yang pasti dengan izin Allah akan direkam dan akan dipublikasikan kemudian. Terima kasih, semoga Allah berkahi, semoga Allah sayangi kita semua, dan semoga Allah bimbing kita menjadi lebih baik di setiap kesempatan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.